Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak lupa dan tidak henti-hentinya segala puji dan rasa syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia berupa nilai istiqomah dalam sebuah ibadah, dan mudah-mudahan setiap istiqomah dalam ibadah kita bernilai berlipat ganda balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dilimpah curahkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua tetap setia menjadi umatnya yang terus mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kita masih di bab tentang seputar kejadian kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Di terakhir kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk datang kepada kuburnya Rasulullah SAW ketika sudah terjadinya kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma fa'alallahu bi ummati?" Wahai Jibril, apa yang Allah perbuat, apa yang Allah lakukan terhadap umatku? Fayaqulu Jibril, maka Jibril alaihissalam berkata, "Absyir, berbahagialah engkau, fa innaka awwalu man tanshaqqu anhul ardu." Karena engkaulah orang pertama yang dibukakan, ya, dibukakan bumi pada saat telah terjadinya kiamat. Tsumma ya'murullahu ta'ala Israfila, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang ketiga. Fayanfukhu fis-sur, kemudian meniup sangkakalanya. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka pada saat itu manusia bangkit dari kuburnya yang turun dalam kondisi menunggu dan melihat apa yang terjadi. Kemudian kita lanjutkan, waraja'na ila hadits Abi Hurairah. Kemudian kita akan kembali kepada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, kemudian berlanjutkan kembali dari rangkaian yang kemarin, ya. Fayakhrujuna minha sira'an ila rabbihim yansirun. Kemudian manusia pada saat itu semuanya keluar dari kuburnya masing-masing, sira'an, bersegera, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, yang silun, dengan gerak yang sangat cepat. Jadi ketika telah ditiupkan sangkakala, kemudian manusia dibangkitkan, ya wabisa, manusia pada saat itu bersegera menuju Tuhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan gerak yang sangat cepat, yakni yakhrujuna min kuburihim, yaitu mereka keluar dari kubur-kubur mereka, hufatan uratan, dalam kondisi hufatan, tanpa alas kaki, nyeker, wa uratan, dan dalam kondisi telanjang, tanpa pakaian. Sebagaimana kita ketika dilahirkan pada saat kecil gitu, ya. Jadi manusia dikeluarkan dari kuburnya tanpa alas kaki, tanpa pakaian. Summa yaqifuna mauqifan wahidan. Kemudian manusia pada saat itu setelah hari berbangkit berhenti dalam pada sebuah tempat, satu tempat. Miqdar sab'ina aman, selama berapa? Kurang lebih 70 tahun. La yanzurullahu ilaihim, Allah tidak melihat, memperhatikan mereka. Wala yaqdi bainahum, dan Allah tidak memutuskan apapun, ya, tidak memutuskan apapun, tidak dilakukan apapun, Pak, setelah manusia dibangkitkan, ya, selama kurang lebih 70 tahun. Kebayang 70 tahun, Pak, ya, di ukuran akhirat nanti, ya. Kita nunggu beberapa menit saja, Pak, ya. Kadang kita tidak sabar, ya.
nunggu antrian. Kalau di sana tidak bisa kemana-mana dan mau kemana bingung, ya. Dalam kondisi tidak, kalau sekarang kan kalau nunggu bosan tinggal keluarin HP. Kalau di sana tidak bawa apa-apa, tidak menggunakan apa-apa, gitu. Dan Allah tidak memutuskan apapun, artinya ditunggu. Fayabquna, maka sebagian atau semua manusia, ya, ada yang dikecualikan nanti. Manusia pada saat itu yabquna, mereka menangis. Hatta tanqati'a ad-dumu'u, sehingga ketika menangis terus habis air matanya, Pak. Ya, habis air matanya. Tsumma yabquna daman, setelah habis air matanya maka yang dikeluarkan adalah darahnya, air mata darah. Kenapa? Wa ya'riquna, dan mereka berpeluh itu berkeringat. Hatta yablugha dzalika minhum bi ayyul jimahum, ada yang sampai saking berkeringatnya, Pak, dan menunggu lama gitu. Dan mereka tahu apa yang akan terjadi, karena ketika dibangkitkan setiap orang itu tahu semua episode kehidupannya, baik dalam hal ibadah terlebih dalam hal dosa. Sehingga bagaimana ketika seseorang di dunia saja ketika sudah tahu akan divonis bersalah, akan dipenjara atau bahkan dieksekusi mati, itu pasti akan berkeringat. Dan sambil menunggu selama 70 tahun ini keringatnya sampai kepada lututnya. Ada yang sampai lututnya. Wa ayyablugha al-azqan, bahkan ada yang sampai dagunya, Pak. Sampai dagunya. Tenggelam dalam peluhnya, dalam keringatnya. Tsumma yad'una ilal mahsyari, kemudian mereka diseru, dipanggil kepada pada padang mahsyar. Wa dzalika qalu azza wa jalla, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla, muhti'ina ila da'i, mereka segera cepat mendatangi ila da'i, kepada suara yang menyeru. Ay nadhirina qasidina musri'ina, itu mereka memandang dengan fokus, ya, qasidina, menuju kepada orang yang menyeru, kepada sesuatu yang suara yang menyeru, musri'ina, dalam keadaan bersegera, ya. Saking pada saat itu tidak ada arahan apapun, jadi ketika ada suara mereka akan segera mendatangi suara itu. Fa idza ijtama'a al-khalaiqu, maka ketika telah berkumpul makhluk-makhluk, kulluhum semuanya, al-jinnu, bangsa jin, wal insu, dan bangsa manusia, wa ghairuhum, dan selain jin dan manusia dikumpulkan semua. Fa bainahum wukufun, maka ketika mereka sudah berhenti pada tempat padang mahsyar ini, id sami'u hisan, mereka mendengar suara yang sangat keras, minas samai, di atas langit, syadidan, begitu besar, begitu kuat, begitu dahsyat. Fahalahu dzalika, maka pada saat itu mereka dalam kondisi bergegas. Fatan syaqqus sama'u, maka langit terbelah, ya, langit terbelah dari suara itu. Tanzil malaikatus sama'i dunya, maka turunlah ketika suara itu. Jadi manusia mengikuti suara, kemudian terdengar suara yang dahsyat, kemudian pada saat itu langit terbelah, langit langit akhirat, ya, langit akhirat terbelah, maka turunlah malaikat langit dunia, kamisli man fil ardi, seperti makhluk yang ada di bumi. Fa'akhadhu masafihim, kemudian mereka mengambil barisan-barisan. Dia turun mengambil barisan. Faqala lahum an-nasu, kemudian manusia bertanya kepada malaikat yang turun ini, afikum rabbuna,
yakni afikum amara rabbuna bil hisabi, apakah kalian ini yang mendapat perintah dari Tuhan kalian untuk turunnya atau untuk melaksanakan hisab, gitu ya. Karena manusia pada saat itu sudah menunggu lama. Jadi ketika ada malaikat yang turun ditanya, apakah kalian yang diwakilkan, yang diperintah oleh Tuhan kalian, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan hisab? Qalu, maka malaikat yang turun pada saat itu berkata atau menjawab, la, tidak, kami tidak akan menghisab. Wa huwa ya'ti, yakni ya'ti amruhu bil hisab. Ya, sesungguhnya Allah lah, dialah yang akan datang sendiri langsung dalam perhitungan itu. Jadi malaikat tidak akan menjadi bukan petugas hisabnya, tapi benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan sebagai hakimnya. Al-Hakim, Allah yang Maha Adil. Pada saat nanti hisab itu Allah yang langsung turun tangan. Tsumma yanzilu ahlus samai, kemudian turun penduduk langit, asaniyati yang kedua. Jadi turun penduduk langit yang kedua. Fayaqumuna soffan, kemudian mereka berdiri membentuk saf khalfa ahli sama'id dunya, di belakang penduduk langit dunia. Jadi tadi turun bersaf ya penduduk langit dunia, kemudian datang lagi yang penduduk langit kedua di belakangnya ya. Tsumma yanzilu malaikatu ahli sama'i tsalisah, kemudian turun lagi malaikat penduduk langit yang ketiga, hatta tanzila malaikatus samawati sab'i, sehingga semua turun dari mulai penduduk langit yang pertama sampai malaikat penduduk langit ketujuh. Ala qadri tad'ifi, seukuran berlipat-lipat ganda. Mudha'af ya, berlipat-lipat ganda. Wa yaqumuna haula ahli dunya, dan mereka melingkupi semua penduduk dunia. Jadi dunia, manusia, jin dan semua makhluknya itu dikumpulkan dan ditingker, Pak. Ya, ditingker siapa? Ku malaikat. Bersaf-saf malaikat langit dunia, malaikat penduduk langit kedua sampai ketujuh. Jadi malaikat dikelilingi oleh malaikat-malaikat dari penduduk langit ke-1 sampai ke-7. Qala al-Faqih, berkata Imam al-Faqih rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad bin Fadl, qala anba'ana Muhammad bin Ja'far, qala anba'ana Ibrahim bin Yusuf, qala anba'ana Muhammad bin Fadl anil Ajlah anil Dhahhak, qala dari Imam ad-Dhahhak, qala dia berkata, innallaha ta'ala ya'muru sama'ad dunya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada langit dunia, fatan syakku bima fiha, kemudian menurunkan semua yang ada di dalamnya, minal malaikati, dari golongan malaikat, fayanziluna, kemudian para malaikat turun, fayuhituna, mengelilingi bil ardi, di bumi, wa man fiha, dan siapa yang ada di dalamnya. Tsumma tsaniyah, kemudian turun malaikat yang kedua, langit kedua, wa man fiha, dan makhluk semua yang ada di langit kedua. Tsumma tsalisah, kemudian penduduk malaikat yang langit yang ketiga, wa man fiha, dan siapa saja yang ada di penduduk malaikat makhluk yang ada di langit ketiga. Tsumma rabi'ah, kemudian yang keempat, wa man fiha, dan siapa penduduk yang ada di langit keempat. Tsumma khamisah, kemudian yang penduduk malaikat atau penduduk langit yang kelima, wa man fiha, dan semua yang ada di dalamnya. Tsumma sadisah, kemudian penduduk malaikat atau langit keenam, wa man fiha, dan siapa yang ada di atasnya dan ada di dalamnya. Tsumma sabi'ah, kemudian turun malaikat atau penduduk langit yang ketujuh, wa man fiha, dan siapa saja yang ada di langit ketujuh ini, hatta yakunu, sehingga mereka semua ini sab'a sufufin, berada pada 7 saf, minal malaikati, di antara malaikat ini. Jadi malaikat turun bersaf-saf sesuai dengan tingkatan langit yang ditempatinya, mulai langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ke-7. Mereka membentuk 7 saf.
Ya, ba'duhum fi jawfi ba'din, masing-masing ini saling mengisi, ya, saling mengisi. Jadi sangat rapat, Pak. Sebagaimana kita mau sholat, Pak, ya, diisi ada saf pertama, saf kedua, saf ketiga, semuanya saling mengisi, ya, sangat rapat. Wa ahlul ardi la ya'tuna qatran, dan penduduk dunia, penduduk bumi tidaklah datang qatran pada satu sisinya, satu arahnya, min aqtariha, dari semua sisi yang ada ini, illa wajadu indahu sab'a sufufin minal malaikati, kecuali manusia ini akan mendapati malaikat dalam kondisi 7 saf. Jadi manusia, Pak, kemanapun nanti di akhirat mau kabur gak bisa kabur. Kenapa? Pengawalnya, bentengnya malaikat 7 saf. Kemanapun itu dibentengi, dilapis oleh malaikat dari langit pertama sampai langit ke-7, bersaf semuanya. Jadi manusia kemanapun sisi di sana nanti, Pak, arah manapun, itu akan selalu menemukan kondisi malaikat 7 saf malaikat yang menjaganya. Kebayang-bayang malaikat kumpul dalam satu tempat, dibenteng sama lapisan malaikat sampai 7 lapis, gitu ya. Kalau kita mau pergi kemanapun, lari kemanapun, itu ada malaikat yang menjaga 7 saf. Ya, kalau satpam mungkin ya, atau aparat mungkin ya, gitu. Di dunia ini bisa cincai lah gitu ya. Bisa kalau ada, wah saya nih lagi istirahat dulu nih, punya uang. Kalau di sana kan telanjang, nggak bawa apa-apa, mau pakai apa? Ya. Dan yang di hadapan adalah malaikat. Kemudian fadzalika qauluhu ta'ala, itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai penduduk atau kelompok jin dan manusia, in istata'tum, kalau kamu mampu, kalian mampu, antanfudhu, untuk melintasi, min aqtaris samawati wal ardi, lapisan ya, arah dari langit dan bumi, fangfudhu, maka lintasilah. La tanfuduna illa bisultan, dan tidaklah mampu melintasinya kecuali dengan kekuatan. Itu surat Ar-Rahman, Pak ya, ayat 33 ya. Wa qala, kemudian beliau melanjutkan kembali, wa yaumun, pada hari itu, tansyaqqus sama'u, langit terbelah, bil ghamami, dengan kabut, dengan awan yang putih, wa nuzila al malaikatu, dan diturunkan, dan turunlah malaikat-malaikat, tanzilan, dengan berbondong-bondong. Ya, itu kejadian pada saat terjadinya yaumul bi'sah. Jadi malaikat turun, jadi manusia sudah sudah berkumpul di padang mahsyar karena mengikuti suara. Kalau dibayangkan dunia, wahai penduduk bumi, kesini semua, wah kumpul semua dengan bersegera, musri'ina, bersegera. Ketika ada suara ini, kemudian langit terbelah, maka turun malaikat sesuai dengan tingkatan langit pada saat di dunia, membentuk 7 saf. Dan pada saat itu manusia tidak bisa lari kecuali dia akan menemukan 7 saf malaikat ini di semua sisinya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana bahwa di langit itu ada lapisan-lapisan penduduk langit pertama sampai langit ke-7. Warwa, dan meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaqulu, berfirman, ya ma'syarul jinni wal insi, wahai golongan kaum jin dan manusia, inni nasahtu lakum, sesungguhnya aku menasihatkan kepada kalian, fa innama hiya a'malukum fi suhufikum, karena sesungguhnya
dia adalah amal-amal kalian yang tercatat dalam catatan amal kalian. Faman wajada khairan, barang siapa yang menemukan di dalam catatan amalnya, ya pada saat kiamat nanti, falyahmadillah, maka hendaklah ia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman wajada ghaira dzalika, dan barang siapa yang menemukan selain daripada kebaikan, ya artinya dia mendapatkan catatan amalnya dalam kondisi keburukan, banyak dosa, banyak maksiat, bukan kebaikan, bukan amal soleh. Fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan pernah dia menyalahkan kecuali kepada dirinya sendiri. Tsumma ya'murullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan jahannama, kepada neraka jahanam. Fayakhruju minha, maka keluar dari neraka jahanam unukun tawilun sati'un, ya. Unuk kemarin dibahasakan, kalau diterjemahkan kemarin apa, unuk ini kayak gurita gitu Pak ya. Kalau sebagian menerjemahkan itu ada ular yang sangat besar gitu ya, unuk. Ya pokoknya mas seperti apa ya, jari gurita gitu kan, tidak tahu di mana kepalanya gitu. Yang jelas keluar dari neraka jahanam yang sangat tinggi. Sati'un, ya, muzlimun, sudah mah besar, sudah mah tinggi, kemudian memancar, dan dia gelap hitam, ya. Mutakalliman, dan dia berkata, ya, dan bisa ngomong. Fayaqulullahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan, bukankah aku telah memperingatkan kepada kalian, ya bani adam, wahai manusia, la ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang jelas. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, ini surat Yasin ya. Dan hendaklah kalian beribadah kepadaku, hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibilan katsira, dan sesungguhnya telah banyak menyesatkan kepada kalian golongan-golongan yang banyak. Afalam takunu ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir, tidak mengerti? Hadza jahannamul lati kuntum tu'adun, dan inilah neraka jahanam yang telah dijanjikan kepada kalian. Islauhal yauma bima kuntum takfurun, masuklah kalian ke dalam neraka pada hari ini, bima kuntum takfurun, disebabkan karena kalian telah kufur. Nah, gitu ya, ini surat Yasin ya, menjelaskan bagaimana neraka jahanam ini nanti akan keluar ya. Di dalam neraka jahanam ini seperti leher gitu ya, seperti ular yang besar ya, seperti jaring gurita itu yang besar, tinggi, hitam, dan bisa ngomong. Dan di hadis sebelumnya akan melilit orang-orang yang meninggalkan sholat gitu ya, orang-orang kafir gitu ya, akan melilit. Fatahasau al-umam, maka fatajsau al-umam, maka pada saat itu manusia, tajsau ini bertekuk lutut. Wa dzalika qaulu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tara kullu ummatin jasiyah. Ya. Jasiyah ini bertekuk lutut ya. Kamu melihat setiap umat pada saat itu jasiyah. Tajsaul umam ya. Maka kamu lihat pada saat itu manusia bertekuk lutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, al-ayat. Setiap manusia akan diseru menuju kepada sesuai dengan kitabnya, sesuai dengan catatan amalnya, al-ayat. Ini surat Al-Jasiyah. Fayaqdiyallahu ta'ala baina khalqihi, maka pada saat itu ketika manusia bertekuk lutut, Allah Subhanahu wa ta'ala
memutuskan antara makhluknya. Wa yaqdi bainal wuhushi wal bahaim, dan Allah memutuskan pengadilan antara wuhush, binatang liar, binatang buas, wal bahaim, dan binatang ternak. Hatta annahu, sehingga sesungguhnya dia la yantaqimu, ya, akan adil, akan mendirikan keadilan, menegakkan keadilan, lisyatil jamahi, untuk domba yang tidak bertanduk, min dzati qarni, untuk domba yang bertanduk. Summa yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kunu turaban, maka jadilah kamu tanah. Fa inda dzalika yaqulul kafiru, maka ketika melihat itu berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba, ya, maka begitu ruginya, celakalah saya, kuntu turaba, coba saya jadi tanah, gitu ya. Summa yaqdi bainal ibad, kemudian Allah Subhanahu wa taala melakukan pengadilan, memutuskan antara hamba-hambanya. Pak, jadi di sana nanti yang pertama kali dihisab, yang pertama kali diadili adalah binatang dulu kan. Ya, misalkan ada harimau nih menerkam sapi. Nah, pada saat nanti di akhirat sapi minta pertanggungjawaban, ya Allah, kenapa saya diterkam? Maka kata Allah, sok kamu mau apa? Saya mau balas menerkam juga. Ya sok silahkan. Nah, maka dibahas itu Pak ya. Kemudian si sapi ini diberikan oleh Allah taring, kemudian menerkam harimau. Setelah itu sudah adil sudah. Maka kata Allah, kunu turaban. Maka telah antara binatang buas dengan baham ini telah dilaksanakan pengadilannya, telah adil. Saya dulu diterkam, sekarang diterkam lagi. Maka setelah keadilan ini ditegakkan, maka mereka menjadi tanah. Ya, jadi binatang-binatang itu menjadi tanah. Ada kambing yang tidak punya tanduk, kemudian disuruduk sama yang punya tanduk. Di sana nanti diminta keadilan. Ya Allah, saya disuruduk nggak punya tanduk, maka diberikan tanduk. Kambing yang tidak punya tanduk ini menyeruduk kembali. Itu keadilan Allah di sana untuk para binatang. Dan binatang pada saat setelah dilaksanakan keadilannya, mereka disuruh atau oleh Allah SWT diperintahkan untuk menjadi tanah. Dan orang kafir berkata pada saat melihat bagaimana pengadilan Allah ini, kun ya laitani kuntu turaba, ini di surah An-Naba ya, di ayat terakhir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya celaka saya, coba saya jadi tanah. Artinya apa? Pada saat itu orang-orang kafir menghayal, berharap coba saya jadi ciptakan jadi binatang dan sudah jadi tanah. Pada saat sudah dilakukan pengadilan Allah jadi tanah. Kenapa? Karena pada saat itu setelah semua binatang diberikan pengadilannya dan jadi tanah, maka Allah Subhanahu wa taala mulai melakukan pengadilan terhadap hamba-hambanya, terhadap manusia dan jin. Ya? Mau selesai belum? Sudah selesai Pak. Ya, untuk saat inilah. Udah, karena masih banyak sekarang ke hadis berikutnya. Artinya apa? Orang kafir ini berhayal, menghayal, coba saya jadi binatang, saya jadi tanah, tidak akan dihisab, tidak akan ada pertanggungjawaban, tidak akan ada hisaban, tidak akan ada siksaan. Jadi siksaan untuk binatang cuma segitu. Telah diganti apa yang dilakukannya di dalam dunia ini, sudah jadi tanah aja. Seperti itu. Sementara manusia siap-siap menanggung siksaan kalau dia bersalah dan mendapatkan kebahagiaan jika dia mendapatkan hukuman atau mendapatkan hisaban yang baik. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang berkata, ya laitani kuntu turaba, coba saya jadi tanah pada saat itu. Enak sekali gitu. Ya, jadi tanah aja enak pada saat kiamat itu. Kenapa? Ya karena tidak ada siksaan lagi di neraka. Melihat bagaimana dahsyatnya unuk tadi ya. Memperhatikan, menggiringnya manusia ke dalam neraka, naudzubillah. Seperti itu Pak. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita diselamatkan dari min ahwalil qiyamah, dari kejadian-kejadian yang membuat kita merasa sedih, bahkan mungkin naudzubillah, mudah-mudahan kita mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tadi yang
rendam dengan keringatnya, ada yang sampai lutut, sampai dagunya gitu ya, karena sudah tahu apa yang akan terjadi, apa yang dilakukannya sudah terbayang. Dia berkeringat dan menangis dari mulai air matanya sampai menangis darah, tapi udah nggak bisa apa-apa pada saat itu. Semuanya sudah terjadi dan kita tinggal menunggu hisaban dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hisaban yasir, mendapatkan hisab yang enteng, hisab yang ringan. Bahkan mudah-mudahan kita tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jalur VIP menuju surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gitu Pak. Ya, untuk saat ini ada pertanyaan. Bangga Pak. Di antara 5 waktu sholat itu sholat subuh paling istimewa. Karena menurut surat Al-Isra ayat 78 itu disaksikan oleh malaikat. Jadi kayak ini apakah malaikat itu menyaksikannya hadir di satu masjid atau dari tempat yang lain? Maksud Samin, karena kalau itu misalnya disaksikan dari manapun misalnya, agar kita ini lebih khusyuk. Ya. Perkara bahwa malaikat memperhatikan di sholat ya, sholat isya dan sholat subuh Pak ya, itu bisa bermakna memang pertama seperti halnya majelis taklim, ketika di dalamnya disebutkan kitab-kitab Allah, maka malaikat itu akan melebarkan sayapnya dan memberikan ketenangan gitu ya kepada orang-orang berada. Begitu halnya dengan orang-orang melaksanakan sholat subuh. Bisa jadi pada saat itu malaikat ikut bersama kita, ya, ikut bersama kita, ikut mendoakan, dan tercatat walaupun kita yakin bahwa malaikat raqib atid selalu ada di sisi kiri kanan kita. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ini untuk memberikan ketenangan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita, dan juga memberikan kesaksian nanti yaumil akhir bahwa kita termasuk orang-orang yang melaksanakan ibadah. Jadi nanti dalam keterangan lain disebutkan akan ada 10 saksi Pak di hadapan kita, termasuk bumi yang kita pijak, langit yang ada di atas kita, termasuk malaikat yang mencatat dan malaikat-malaikat yang menyaksikan kita. Hafadzatul hafidhin kalau untuk orang-orang yang beriman, yaitu mereka malaikat yang menjaga kita. Ya, karena tiap manusia itu ada malaikat yang menjaga dan juga ada qarin. Ya, qarin ini sebagaimana dalam surat An-Nas gitu ya. Tafsir surat An-Nas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa setiap manusia ini punya qarinnya yang selalu mengarahkan manusia kepada jalan kesesatan. Ketika sahabat bertanya, "Apakah engkau juga punya qarin ya Rasulullah?" "Aku juga termasuk. Hanya saja Allah menundukkan qarinku ini menuju ketaatan." Nah, kalau kita mau berarti qarin yang menuju kepada selalu ngajak ke yang salah, Pak. Nah, termasuk ada malaikat yang hafadzatul hafidhin, malaikat yang menjaga kita. Nah, semakin kita ingat kepada Allah, ketika kita mengisi hati kita dengan ingat kepada Allah, maka insya Allah ya, malaikat ini akan hadir di dalam hati kita, akan ada dalam hidup kita seperti itu, Pak. Termasuk apalagi dalam ibadah, Pak, insya Allah termasuk. Karena malaikat banyak, Pak. Banyak, setiap orang bahkan tidak bisa kita hitung berapa jumlah malaikat yang ada di alam dunia ini. Begitu banyaknya. Gitu, Pak. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan disaksikan oleh malaikat termasuk pada majelis ini, gitu ya, insya Allah gitu ya, menjadi saksi pada saat nanti yaumul kiamah, saat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar pada saat hari ini jam sekian orang ini melakukan ibadah, itu malaikat pun bersaksi insya Allah. Itu Pak, mudah-mudahan tidak puas ya, mudah-mudahan kita semakin semangat untuk ibadah dan semakin malu ketika melaksanakan maksiat, karena disaksikan oleh malaikat, terlebih disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kepada kita kenikmatan dalam ibadah, kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, semakin yakin dengan rukun iman kepada malaikat gitu ya, bahwa malaikat menyaksikan apa yang kita lakukan, mencatat apa yang kita lakukan, sehingga kita lebih berhati-hati dan lebih sadar dalam setiap amal perbuatan kita. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'dhiratana. Allahumma aslih ummata Muhammadin. Allahumma arham ummata Muhammadin. Allahumma farrij 'an ummati Muhammadin. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin.
wa li jami'i man amana bi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.